Shalom Mamang. Shalom. Iya. Oke, di sini Amang bakal jadi bintang tamu pertama kami, Naposo AKBP Malang. Menjawab kita bakal ngadain Q&A Amang. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah kami bikinin kemarin di question box di story IG kami. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami saring yang akan kami tanyakan ke Amang langsung. Tuh. Oke, langsung aja ya Amang ya ke pertanyaan pertama ya. Siapa Mang? kayak pertanyaan apa nih? Oke. Ujian. Song of Life itu ini lebih apa itu maksudnya? Ada satu lagu favorit Amang yang mungkin selama perjalanan hidup Amang tuh selalu terngiang-ngiang. Memang nggak spesial, banyak sih, karena hampir selalu dalam kurun waktu tertentu lagu itu berkesan dan lagu itu membawa seseorang itu kembali kepada satu kurun waktu yang salah satu tanda pengingatnya adalah lagu. Tapi memang Song of Life ya banyak sekali sebetulnya, tapi terutama yang ada hubungannya sama lagu gereja. Boleh dinyanyikan sepotong, 2 potong? Ya satu, kayak buku yang di nomor 716. Buku yang di nomor 716 ini salah satu referennya, ini yang selalu nyentuh saya yang belakangan ini begitu. Apalagi sudah jadi pendeta. Lagu ini memang lagu kurnya Ina sekitar 40 tahun yang lalu gitu. Tapi saya nyanyikan aja ininya, bagian referennya atau bagian tertentu dari lagu ini. Bahen ma'au parhiteanmu pasu-pasu mabar mai. Bahan pasu-pasu tudongan sude. Oke, itu dia. Yeah. Boleh dong Amang dinyanyikan. Band favorit ya memang ini mungkin kalau band favorit lebih ketika masa muda kali ya. Iya. Iya, waktu ya banyak sebenarnya sih band favorit. Langsung aja Mang. Tapi ya itulah dulu. Salah satu favorit ya waktu masih remaja ya. Waktu itu saya sempat nonton show-nya Deep Purple Desember tahun 75. Wuih. Desember tahun 75 kami punya kesempatan nonton di Gelora Bung Karno show live-nya Deep Purple yang kebetulan datang dari Amerika. Dan memang salah satunya ya ada beberapa lagu yang saya sukai dari mereka, terutama ya Soldier of Fortune, lalu ya musiknya aja ya. Salah satu Highway Star yang bunyi lagunya itulah The Highway Star. Dari @Reza Sinaga 24. Singkat aja Mang. Iya, dari awalnya saya nggak pernah berpikir saya jadi pendeta. Tapi yang ada waktu SMA dulu, karena ibu yang melahirkan saya guru tubing, dan sampai pensiun dia mengabdi sebagai perawat Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Lalu ketika saya SMA, saya begitu tamat karena SMA IPA, dulu istilahnya Paspal. SMA Paspal, saya ingin jadi dokter. Tapi ketika lulus SMA, saya diberi kesempatan waktu itu kita bisa nembak bidang IPA dan bidang IPS. Di IPA saya nembak kedokteran, saya nggak diterima. Di IPS
saya masuk diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya memang sarjana mudanya nggak dapat karena waktu itu masih kurikulumnya masih ada sarjana mudanya. Tapi dalam perjalanan waktu nggak tahu gimana waktu itu banyak yang saya lihat di masyarakat saat itu orang memperjuangkan keadilan. Lalu saya mempertanyakan kebenaran itu apa sebetulnya. Dan itu yang membawa saya ketika saya kuliah di Universitas Indonesia, apa itu kebenaran? Dan itu tetap jadi sebuah pertanyaan besar yang beberapa versi itu tidak memuaskan saya. Tapi bersamaan dengan itu saya aktif guru sekolah minggu di HKBP Keramat Jati. Saya punya anak sekolah minggu itu sekitar 800-900 orang. Dan saya nggak tahu sudah di mana mereka sekarang. Ada yang jadi insinyur pertanian, ada yang dokter, ada ahli psikologi, ada yang ahli teknik sipil. Tapi itulah itu. Dan saya aktif di Naposo Bulung di HKBP Keramat Jati. Justru terakhir saya sebelum terbayang saya sempat jadi ketua Naposo Bulung dan akhirnya saya tidak puas dan bergumul terus mempertanyakan kebenaran dan ini membawa saya masuk ke Sekolah Tinggi Teologi STT HKBP Pematang Siantar. Dan saya jalani itu dan sampai selesai saya juga tidak menemukan apa itu kebenaran sebetulnya. Walaupun saya mungkin sudah secara tidak langsung, sebenarnya kita sudah menerima kebenaran itu melalui seluruh kehidupan kita. Kita terima ternyata kebenaran itu adalah perbuatan baik dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Jadi ternyata kebenaran itu adalah Kristus Yesus yang menyelamatkan dunia ini, melepaskan kita dari dosa dan kematian. Itulah sebetulnya kebenaran yang hakiki. Tapi memang kalau ditanya kenapa, saya juga heran. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Tapi rupanya perjalanan seiring dengan perjalanan waktu, ternyata saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pendeta. Dan kalau menjadi pendeta tentunya akan membantu menolong orang lain yang secara khusus menghadapi pergumulan hidup. Dan di situ salah satu sukacita saya kalau saya bisa menolong orang lain keluar dari persoalannya dengan apa yang saya miliki. Karena saya tidak punya apa-apa sebetulnya ketika jadi pendeta. Itu dulu. Ini kurang lebih sebetulnya sekitar 30 tahun. Sempat jadi vikar itu hampir 4 tahun. Masa baktinya sekitar 30 tahun. Ya memang itulah kesempatan saya melayani, tapi saya tetap anggap bahwa saya melayani pendeta, tapi saya melayani Tuhan itu sejak saya diberi pendidikan oleh orang tua kita, bahwa sebetulnya beliau adalah yang pertama mengajarkan saya tentang kebenaran dan melakukan yang baik. Itulah yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Jadi sejak itu juga kita melayani Tuhan sebetulnya. Tapi formal HKBP katanya ya itulah tadi calon pendeta hampir 4 tahun, jadi pendeta sekitar 30 tahun. Itu aja. Tahunan di HKBP saya pensiun dari struktur organisasi, tetapi melayani Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan melayani saya bawa mati tahunan hampir di tahun. Hidup ini adalah berarti bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup ini juga berarti untuk orang lain. Yang tentu ada kaitannya dengan ende puji-pujian tadi. Yaitu gabi pasu-pasu ma tu dongan. Gabi pasu-pasu ma tu manang ICP. Manang idea kita di tempat ton. Saya pikir satu untayan kata aja. Boleh. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.